Dalam ayat yang mulia ini, Al-Quran tadi, surah Al-Baqarah, Allah melarang memakan harta dengan cara yang batil dan melakukan perdamaian atasnya. Allah juga melarang memberikan uang haram kepada hakim untuk memihak salah satu dari dua belah pihak dalam pengadilan. Ayat ini juga menunjukkan bahwa Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'du. Teman-teman semua kaum muslimin, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini lagi hot-hotnya berita para pejabat tinggi yang melakukan kesalahan-kesalahan korupsi di mana-mana. Dalam pandangan Islam, tindakan korupsi dianggap sebagai tindakan yang sangat merusak dan merugikan orang banyak. Namun begitulah keadaannya di negeri kita, di mana harapan kita para pejabat tinggi itu bisa memberikan pelayanan yang terbaik, meskipun tidak semuanya dari kalangan mereka yang melakukan kesalahan ini. Tapi sekali lagi harus kita akui, tindakan korupsi adalah sebuah kejahatan dan yang merugikan orang banyak. Nah, teman-teman semua, kira-kira secara logika akal kita, korupsi itu terjadi disebabkan lapar atau kelebihan gaji? Korupsi besar-besaran itu kekurangan gaji kah? Atau memang sudah kelebihan gaji? Nah, hal ini disampaikan dalam kitab Maqasidus Shaum karya Sultanul Ulama Izzuddin bin Abdus Salam, bahwa salah satu bukti atau salah satu faidah manfaat daripada ibadah pengamalan puasa itu bisa menormalisasi kejahatan-kejahatan. Karena kata beliau, ketika seseorang lapar, maka kejahatan-kejahatan itu akan sedikit berkurang. Nah, kejahatan orang yang lapar mungkin hanya sekedar mencukupi rasa kekurangan yang menyelesaikan masalah perutnya saja. Berbeda dengan kejahatan orang yang kenyang. Kalau perutnya sudah kenyang, tentu kejahatannya akan lebih tinggi lagi dibandingkan dengan kita yang puasa. Ya, kita lapar hanya untuk memenuhi urusan yang sejengkal saja, perut. Maka kesimpulannya, puasa itu salah satu sarana kita untuk mengcover kejahatan yang ada dalam diri. Ya, barangkali mereka-mereka yang tidak puasa atau siapapun yang melakukan korupsi-korupsi ini, barangkali pengamalan ibadah puasa di dalam dirinya, barangkali pengamalan ibadah kewajiban-kewajiban dalam pribadinya belum dilaksanakan dengan secara baik, sehingga kezaliman itu terus berlanjut dilakukan. Dan kita tidak bisa pungkiri, teman-teman semua, salah satu hal yang dapat mengundang bencana itu adalah kezaliman yang sedang terjadi. Nah, dalam pandangan Islam, tindakan korupsi dianggap sebagai dosa besar yang harus dihindari oleh setiap muslim. Kita semua, siapapun, sebisa mungkin harus kita hindari daripada perbuatan-perbuatan korupsi. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 188, وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Artinya, janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dengan jalan yang tidak baik. Dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu memakan sebagian harta orang lain dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. Sejatinya,
korupsi itu kan disadari bahwa ini sebuah kesalahan. Tentu yang melaksanakan korupsi itu tahu betul tindakan-tindakannya itu sebuah perbuatan-perbuatan yang tidak semestinya dilaksanakan. Secara akal pikiran, korupsi itu memang sadar bahwasanya itu kejahatan. Nah, tafsir ayat ini menurut ulama, menurut ahli tafsir, salah satunya Ibnu Ashur dalam kitab Tahrir wa Tanwir, bahwa Allah Subhanahu wa taala melarang memakan harta dengan cara yang batil dan melakukan perdamaian atasnya. Allah juga melarang memberikan uang haram kepada hakim untuk memihak salah satu dari dua belah pihak dalam pengadilan. Nah, ini yang sebenarnya yang kita sayangkan, di mana ketika para penguasa memberikan hukuman-hukuman, memberikan keputusan-keputusan yang terkadang tidak sesuai dengan apa yang terjadi yang sebenarnya. Kita sangat sayangkan bagaimana keputusan-keputusan itu kadang sangat kontroversial. Padahal kejahatan itu, padahal korupsi itu kan sudah nyata terjadi. Nah, Ibnu Ashur menjelaskan bahwa fi hadhil ayatil karimah harramallahu ta'ala aklul amwali bil batil wat-taradi alaih. Dalam ayat yang mulia ini, Al-Quran tadi, surah Al-Baqarah, Allah melarang memakan harta dengan cara yang batil dan melakukan perdamaian atasnya. Allah juga melarang memberikan uang haram kepada hakim untuk memihak salah satu dari dua belah pihak dalam pengadilan. Ayat ini juga menunjukkan bahwa kejahatan tersebut memerlukan hukuman bagi masyarakat yang tidak memerangi atau mencegahnya, dan hanya bisa diampuni jika pelakunya bertobat dan membebaskan dirinya dari dosa tersebut. Disebutkan dalam kitab Tahrir wa Tanwir oleh Ibnu Ashur. Lebih lanjut lagi, Allah Subhanahu wa taala dengan tegas mewanti-wanti bagi orang yang korupsi, memperingati bagi orang yang korupsi, kelak di hari kiamat ia akan datang dengan membawa apa yang dikhianatinya dan dicurinya. Coba kita bayangkan di hari kiamat nanti ketika korupsi itu terjadi, bagaimana keadaan orang yang melakukan perbuatan itu mencari manusia di seluruh dunia, mencari pengadilan, meminta keikhlasan atas apa yang dilakukan, hak-hak ribuan orang diambil, hak-hak ratusan jiwa, ribuan orang, jutaan manusia dicuri haknya. Coba kita bayangkan betapa susahnya kehidupan. Tetapi ini yang tidak sampai kepada mereka. Mungkin barangkali yang terbesit di dalam pikirannya ya kenikmatan-kenikmatan sementara saja, tidak memikirkan bagaimana ke depannya. Ya, sekali lagi kita sampaikan, korupsi atau kejahatan itu, pencurian itu muncul disebabkan gelapnya hati, gelapnya iman, tidak percaya dengan keadaan yang akan dilalui setelah berlalunya kehidupan di dunia. Ya, kita sayangkan jumlah yang dikorupsi itu bukan yang sedikit, bukan hal yang bisa dikatakan jumlah yang kecil, tetapi korupsi yang dilakukan dalam jumlah yang sangat besar nilainya. Artinya ini pertanggungjawaban terkait harta yang diambilnya dan secara zalim tersebut akan dirasakan di hari kemudian bagaimana susahnya kehidupannya. Sekali lagi, kezaliman itu adalah perkara-perkara yang dapat mengundang datangnya bencana. Para ulama mendefinisikan zalim itu adalah wad'u syai' fi ghairi mawdi'ih, menempatkan sesuatu kepada yang bukan semestinya, yang seharusnya sebagai pejabat publik memberikan pelayanan terbaik, kesejahteraan warga dan rakyat, namun hal ini disalahgunakan
tidak dipergunakan kepada yang semestinya, sehingga terjadi beberapa insiden-insiden penggelapan dana uang. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.